آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جميع ولي الله منه ومشايخنا ومعلمنا رجال سنتنا رسول الله ثم إلى أرواح وعلمائنا ومشايخنا ومعلمينا وأهل الصلاحين وجميع أرواح والدينا ووالديكم والد الحاضرين خاصة وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين عامة ومن عمر هذا المسجد وصلى وتعالى وصدق على هذا المسجد سابقا ولاحقا جميع المسلمين والمسلمات سيدنا الإمام أبو عيسى محمد بن سعادة المودي وسنة الفروهين ويرهب أن نغشهم بالرحمن المغفرة على هدينا وكلنا صالحة على الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير ونفع الانتفاع والحث على التنصر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته ثوابه إن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله نحمده ونشكره سبحانه وتعالى على جميع ما نعم به وأولاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر الحاضرين والحاضرات yang terhormat pengurus PKM, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat fillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diakrabkan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu-waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Zahir wa batin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dalam anugerah dan nikmat ini tidak selalu dalam hidayah dan taufik dari Allah dalam penggunaannya. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang lain kiamat. Alhamdulillah setelah Ramadan, Idul Fitri, Syawal, sekarang kita bisa mulai pengajian lagi dan juga insyaallah sehat walafiat menuju yang lebih sempurna di dalam dakwah, di dalam ilmu, di dalam khidmah kepada agama, di dalam amal soleh, ya. Karena kita kepingin jadi hamba Allah yang Rabbani. Rabbani itu bersifat Rabb, Tuhan. Rabbani. Ada orang yang dia ibadahnya Ramadhani. Ramadan setelah Ramadan balik lagi kita gimana gitu ya. Karena faktor waktu. Ada juga orang yang ibadah karena faktor tempat. Ya tidak merendahkan tempat, enggak. Tapi kalau nggak di tempat kuliah nggak ibadah. Ada orang yang ibadahnya karena faktor kebersamaan. Kalau bersama orang soleh ibadah, kalau bersama orang baik ibadah. Kalau enggak. Ini kan berarti karena kita kepinginnya dalam setiap saat Rabbani. Kita selalu merasa kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Allah bin Hadad, wa'lam bi annaka abduhu fi kulli hal wa huwa rabb. Ketahuilah, walzam lahu husnal adab, wa'lam bi annaka abduhu fi kulli hal wa huwa rabb. Tetapi adab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa engkau ini hambanya Allah setiap saat. Setiap saat. Ya. Setiap saat. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memahami dia
setiap saat hambanya Allah, maka dia tidak terpengaruh dengan waktu dan tidak terpengaruh dengan zaman, tidak terpengaruh dengan tempat. Kalaupun dia terpengaruhnya itu tidak terpengaruh dengan dia mundur, tapi terpengaruh dengan dia maju. Misal umpamanya di waktu mulia dia tambah ijtihad, tambah sungguh-sungguh, di selain waktu yang mulia tersebut, bukannya kemudian malah mengabaikan, enggak. Ya, bertambahnya sungguh-sungguh sebagai bentuk takdir kepada waktu yang diagungkan oleh Allah. Umpamanya kita di bulan Ramadan lebih sungguh-sungguh, bagus. Kita di Mekah Madinah lebih sungguh-sungguh, bagus. Tapi salah orang kalau umpamanya ibadahnya hanya di Mekah Madinah, jamaah hanya sekedar di Mekah Madinah. Wah, sibuk arba'in, ya kan? Madinah aja jamaah. Pulang tidak ada jamaah sama sekali. Jamaah itu ada pulang. Ya, maka istilahnya silakan kita bertambah ijtihad sungguh-sungguh di waktu yang mulia, di waktu yang agung, di tempat yang mulia, di tempat yang agung, tapi tidak juga kemudian kita tinggalkan amal tersebut di selain itu. Nah, karena setiap saat kita hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sampaikan, usahalah untuk Rabbani, bukan Ramadhani. Ya, Rabbani. Dalam Al-Quran disebutkan kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun dalam Al-Quran. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian hamba-hamba yang bersifat Tuhan. Bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Sebab kalian ngerti kita, kalian belajar kita. Maka termasuk juga setelah Ramadan, setelah Syawal kita mulai ngaji balik kayak gini, mudah-mudahan ditambah semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah baik untuk diri kita sendiri dan juga kita niatkan juga kita ngajak orang ikut andil dalam khidmah, ikut andil di dalam menyebarkan ilmu, menyenangkan orang di dalam urusan ilmu dan lain sebagainya. Dan lagi pula Tuhan, apa sih nilai manfaat hidup kita ini kalau bukan untuk hal yang semisal ini? Usahakan untuk bisa lebih manfaat di dalam agama. Niat untuk menghidupkan Islam dengan sempurna di seluruh alam semesta dan insya Allah manfaatnya berkelanjutan sampai yaumul qiyamah. Ungkapan ini adalah ungkapan singkat dari niat terbaik mutlak. Niat terbaik secara mutlak. Adapun kemampuan kita, adapun kekuatan kita, adapun kesempatan yang bisa kita lakukan, ada keterbatasan. Tapi dalam hati niatkan, niat untuk menghidupkan agama Islam dengan sempurna dan menyebarkan ke seluruh alam semesta dan manfaatnya berterusan sampai yaumul qiyamah. Itu niat yang paling top itu. Setelah itu dengan kadar hidayah yang diberikan oleh Allah, dengan kadar kesubuhan kita, tapi niat dalam hati, mudah-mudahan bisa manfaat khususnya dalam urusan ilmu, khususnya dalam urusan ibadah, dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa mulai kembali ngaji dan insya Allah beberapa masjid ya rutinan mudah-mudahan kalau bisa terus, dan pastinya mungkin ada perlu mohon maaf tidak sekuat yang dahulu karena faktor lain dan lain hal, tapi mudah-mudahan insya Allah tetap diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya dalam kebaikan ya. Dan istiqomah itu adalah di antara titik penting di dalam ibadah. Titik terpenting dalam ibadah adalah istiqomah. Istiqomah. Kalau disebutkan
Sayyidina Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, seorang sahabat, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'da." Ini ada di dalam hadis Arba'in Nawawi. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi datang sama Nabi, bilang, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku urusan Islam satu ucapan saja, yang saya nggak akan tanya sama orang lain setelahnya. Dari dia aja, mau ku pegangin ini ucapan aku nggak tanya lagi sama orang lain." Nabi bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku iman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Istiqomah. Iman, kekuatan yakin dalam hati. Istiqomah, kekuatan jasmani di dalam beramal. Kalau istilahnya bahasa Al-Quran selalu berandainya alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, dalam bahasa redaksinya Nabi, iman dan istiqomah. Ya, istiqomah lah, insyaallah niat ya, bisa istiqomah dalam amal-amal soleh. Kalau bisa nambah amal, alhamdulillah. Tapi nggak bisa nambah amal, jangan dikurangin kalau bisa. Kalau bisa jangan dikurangi. Ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan majelis di Masjid Al-Ihsan ini. Yang akhir dari pembahasan kita, seingat saya adalah, ingat kalian bab terakhir yang dibaca, bab cincin Nabi, bab cincin Nabi. Yang tersebut juga bahwa cincin Nabi dari perak, ya. Kemudian ditulis di situ Muhammad Rasulullah. Ya. Dan Nabi melarang untuk satu orang membuat cincin yang serupa dengan itu. Hanya para ulama mengatakan larangan ini khusus di zamannya Nabi. Ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang tetap, ya, namanya larangan ya tidak dihapus. Ya. Bagaimana larangan seseorang pakai kunyah Abul Qasim. Abul Qasim. Nabi bersabda, "Samu bismi wala takunu bi kunyati." Kalian kalau kasih nama dengan namaku, Muhammad, Ahmad, wala takunu bi kunyati, tapi jangan pakai kunyah dengan kunyahku. Jangan pakai kunyah Abul Qasim. Maksudnya kalau jangan pakai kunyah Abul Qasim, kalau kau punya anak laki-laki, pertama jangan dikasih nama Qasim. Akhirnya kalau disebut sama orang Abul Qasim jadinya. Cuman disebutkan larangan ini adalah khusus di zaman Nabi. Karena orang Yahudi banyak mengganggu Nabi dengan Abul Qasim. Nah, ganggu Nabi dengan nama Abul Qasim. Dan orang Arab biasa pakai abu-abu itu biasa. Ya, kunyah itu adalah sebagai bentuk nama yang lumrah untuk mengenal lebih spesifiknya person orang. Istilahnya umpamanya nama Ahmad, nama Ali, sebanyak-banyaknya nama Ahmad, nama Ali. Satu orang namanya Abdullah, satu kampung, nggak satu orang. Tapi untuk mengenal Abdullah yang mana, itu pakai kunyah kalau orang Arab. Kalau orang kita biasanya pakai gelar ya. Ya, umpamanya Pak Udin siapa? Udin botol, ya, namanya. Udin siapa? Udin ojol, Udin apa? Udin apa lagi ada kayak gitu. Macam-macam lah. Jadi walhasil kalau kita biasanya pakai lakop misalnya. Tapi kalau di Arab lebih ke kunyah. Disebutkan itu larangan disebut nama Abul Qasim di zamannya Nabi. Kalau setelah Nabi wafat ya udah selesai, karena tidaklah disebut sebagai orang merendahkan Nabi atau mengganggu Nabi dengan nama Abul Qasim karena Nabi sudah wafat. Tapi ada sebagian ulama yang tetap ya namanya larangan tetap larangan. Maka dari sebab itu kita dapetin dulu ulama-ulama kita tak suka memakai cincin yang tulisan Muhammad Rasulullah. Cincin biasa karena ada larangan. Tapi bagi yang pakai, yang tetap pakai dan lain sebagainya, ya karena larangan itu menurut sebagian ulama di zamannya Nabi saja.
Karena itu kan untuk stempel, untuk stempel. Karena kita sampaikan bahwa cincinnya Nabi adalah tujuan utama beliau membuat cincin adalah untuk stempel surat menyurat dengan raja-raja, bukan sebagai bentuk zina atau perhiasan diri. Jadi berhias diri di orang Arab di masa itu adalah lebih mengarah kepada semisal imamah, serban, ya minyak wangi kalau laki-laki kayak gitu. Bukan menggunakan dengan alat-alat apa ini aksesoris, berbeda dengan wanita. Kalau wanita bentuk perhiasannya adalah hal-hal yang bersifat aksesoris, ya kan, cincin, gelang dan lain sebagainya. Tapi kalau laki-laki tidak. Laki-laki tidak semisal itu nilai. Maka Nabi awalnya memakai cincin itu karena faktor untuk surat menyurat. Karena surat menyurat otomatis Nabi melarang untuk orang lain buat, karena bisa jadi namanya surat menyurat stempel pula semua orang buat ya, semuanya ngatasnamakan Nabi ya, jadi kacau lah ya, gitu kan ya. Nah, itu di zamannya Nabi. Untuk penggunaannya sudah ma'ruf kalau banyak hadis yang menyebutkan Nabi memakainya di jari kanan. Tapi ada juga yang memakainya di jari kiri karena disebutkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menggunakan apa itu cincinnya di jari kiri. Walhasil itu sudah kita sebutkan itu ya di majelis yang sebelumnya. Sekarang masuk dalam bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab membahas tentang riwayat-riwayat sifat pedangnya Rasulullah. As pedang. Pedang ini adalah salah satu alat perang. Dan zaman dulu pedang ini pasti setiap orang itu punya. Pasti, Pak. Setiap orang itu, karena juga masa perang kan ya. Sekarang kalau kita bilang siapkan pedang, wah pikirnya sudah, wah ini mau teroris atau apa ini, gitu ya, masa aman sekarang. Tapi sebetulnya juga ya di antara kesalahan dan kekurangan nyata bagi umat Islam di akhir zaman adalah meninggalkan jihad. Jujur Pak, mohon maaf, ya rasanya mayoritas semua orang sekarang ini lebih kuat ya dari satu sisi kenegaraan atau nasionalisme itu bagus, tapi jujur ya dengan nama nasionalisme juga menjadi sekat-sekat antara kita dengan saudara sesama muslim dari negara lain. Jadi sekat ya, kita nggak bisa jihad ke Palestina. Kita nggak bisa, karena sebagai kita berada di sekat-sekat dengan negara. Ya pastinya nanti pertama kali yang dihisab oleh Allah ya pastinya pemimpin-pemimpin yang meninggalkan jihad. Pastinya. Tapi harusnya kita sendiri dalam urusan jihad minimal diniatkan dalam hati, jangan dipadamkan semangat jihad. Jangan dipadamkan. Jangan dimatikan dalam hati, karena jihad ini adalah di antara amal besar. Di antara amal besar. Dan bukan kok kemudian mengatakan kalau bicara jihad itu berarti ngebom sana ngebom sini, teroris ini, enggak. Ya ketika wajib ya harus. Ketika wajib itu ada tempat-tempatnya. Di dalam bab fikih ada. Nah, dalam Al-Quran disebutkan illam tanfiru yu'adzibkumullahu 'adzaban alim. Kalau kalian nggak berangkat perang, Allah akan mengazab kalian. Itu ancaman Allah kepada sahabat zaman dulu. Maka jihad ini adalah di antara amal besar. Dan Nabi juga tadi kita sampaikan jangan padamkan
semangat jihad. Nabi bersabda, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang enggak pernah perang dan tidak membisikkan dirinya untuk perang, kemudian dia mati, maka mati jahiliyah. Maka tetap dihidupkan dalam hati semangat jihad. Kapan itu? Ya mestinya ada waktunya. Bukan kemudian jihad terbawa-bawa dengan pemahaman. Karena jahil lah orang kemudian ngepung sana ngepung sini. Karena bodoh lah, terikut sama orang tak jelas lah, kemudian sampai merusak fasilitas dan lain sebagainya. Kan mau jihad sana Palestina, jihad melawan Zionis, jihad melawan orang kafir, harbi. Ya. Ada hadis Nabi yang disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud lebih jelas. Idza tabayatum bil 'ina wa raditum biz zar'i wa tamassaktum bi adnabil baqar wa taraktum jihadakum sallallahu alaikum dullan la yanzi'uha minkum illa idza raja'tum ila dinikum. Yang artinya kalau kalian sudah jual beli inah. Jual beli inah itu bahasa fikihnya, inah itu jual beli dengan ada bentuk gambaran jual beli, bukan kontan apa ya, jual beli dengan tempo yang kemudian nanti jual beli inah ada bentuk. Maksudnya sibuknya dengan jual beli. Kalian ridho dengan bisa dengan menanam, cocok tanam, cocok. Kalian pegang adnabil baqar, ekornya sapi, misalnya sibuk dengan sapi. Wa taraktum jihadakum, dan kalian tinggalkan jihad kalian. Maka Allah akan meletakkan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian balik sama sekali. Secara nyata, ya, umat Islam ini terbanyak umat Islam. Sampai istilahnya bahasa gurawatnya, kalau kita kumpulin kencing kita semuanya orang Indonesia, buang ke Israel, banjir Israel itu. Kita banyak, Pak, miliaran kita. Tapi seakan-akan kita nggak mampu, seakan-akan lemah kita. Ya, negara-negara yang sampingnya Palestina, negara kaya-kaya, tapi kayak jadi budaknya Amerika. Ginggir sama Amerika, nurut aja sama. Dan macam-macam nih. Diberi kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan Allah tidak akan cabut kecuali kalian balik sama kami. Nah, ridho dengan duniawi saja. Nah, ini tadi kita sampaikan tentang masalah jihad atau perang di dalam Islam. Nah, di antara alat jihad adalah pedang. Maka disebutkan juga di dalam kitab Syama'il ini gimana sifat pedangnya Nabi. Nabi punya beberapa pedang. Yang masyhur disebutkan ada 11 pedangnya Nabi. Dan 11 pedang itu masing-masing ada nama-namanya. Ada nama. Pernah kita sampaikan, Nabi itu senang ngasih nama barang-barangnya. Pedang dikasih nama, kuda dikasih nama, onta dikasih nama. Ada nama-namanya. Nah, kalau seperti itu, kalau bisa nih, mobil kalian itu ada namanya, kereta kalian ada namanya, soalnya kasih nama terserah kalian. Iya, ya nggak harus pakai bikin tabel nama kan ya nggak harus. Silakan ya. Walhasil ada namanya niat untuk niru Nabi. Dan inilah yang disebutkan juga kebiasaan kiai-kiai dulu ulama. Kalau pondok itu kamar ada nama-nama.
Kamar pondok kan ada nama-namanya. Ya, biasanya juga Nabi kayak gitu. Kudanya ada nama, ontanya Nabi ada nama. Onta Nabi namanya Qaswa, ada namanya Abba, ada beberapa nama. Pedangnya Nabi ada namanya. Ya. Ada beberapa nama pedangnya Nabi. Yang masyhur sih Dzulfiqar. Itu yang masyhur, yang kemudian dikasihkan kepada Sayyidina Ali. Ya. Dan itu disebutkan pedang yang sering dipakai oleh Nabi. Yang sering dipakai oleh Nabi. Ya. Pedang pertama yang dimiliki oleh Nabi, warisan dari ayahnya. Warisan dari ayahnya. Jadi ayahnya wafat, di antara yang ditinggal di rumah ada pedang. Pedang ini dibawa Nabi sampai disebutkan ketika Nabi hijrah ke Madinah membawa pedang itu. Nama pedangnya pedang Mansur. Pedang Mansur. Itu pedang yang Nabi waris dari ayah beliau. Ada pedang namanya Batal. Ada pedang namanya Batal. Dan beberapa nama pedangnya Nabi. Ini yang dimiliki pribadinya Nabi. Ada beberapa mukjizat-mukjizatnya Nabi yang berhubungan dengan pedang. Sayyidina Ukasha dalam sebuah peperangan, pedangnya patah dalam perang. Bilang pula sama Nabi, pedangku patah. Lagi sibuk perang, kalau bilang minta pedang sama Nabi. Kemudian Nabi ngambil kayu dilempar. Pegang ini perang dengan ini. Kalau diambil pedang, apa ini? Kayu. Lalu kemudian langsung berubah jadi pedang. Mujizatnya Nabi. Dan pedang itu tetap ada. Tetap ada. Dipakai perang sama Sayyidina Ukasha berkali-kali sampai beliau meninggal dunia. Di masanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ukasha wafat di masanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terkenal ya nama Sayyidina Ukasha ya. Terkenal. Nabi pernah bilang akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Tanpa hisab 70.000. Sayyidina Ukasha enak aja. Ya Rasulullah, doakan aku masuk. Rasulullah bilang, engkau termasuk. Engkau kan? Ada lagi yang kacau, aku Rasulullah aku. Kan sahabat kok kami yang Ukasha, dari dahuluin sama Ukasha. Ini bukan kemudian bagi-bagi gitu ya. Dan ini menunjukkan para ulama mengatakan Nabi itu punya hak besar kelak dari kiamat. Punya hak besar. Dan nggak mungkin Nabi berkata bohong, itu nggak mungkin. Mustahil. Ya kan? Maka ini disebutkan bahwa kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sahabat yang namanya Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh itu berarti iparnya Nabi. Iparnya Nabi Abdullah bin Jahsh, salah satu istrinya Nabi Zainab binti Jahsh. Abdullah bin Jahsh juga gitu. Dalam perang, salah satu peperangan, perang Badar atau perang Uhud, itu pedangnya patah. Kemudian bilang sama Nabi, Nabi ngambil pelepah kurma yang ada di pinggir jalan. Ada pelepah kurma sisa sedikit, diambil sama Nabi, dilempar. Kok perang dengan ini? Diambil sama dia. Berubah jadi apa? Yang saya pikirkan adalah yang mujizat. Yang saya pikir adalah kekuatan iman sahabat. Dikasih kayu nerima. Dikasih kayu dari coba kalau kita gitu kayak kira-kira waktu perang dikasih pula kita kayu. Kok perang kayak ini? Kita mungkin pikir ya, kok pakai kayu sih, gitu ya. Tapi sahabat kayak gitu, disuruh Rasulullah pegang-pegang. Pegang. Kekuatan yakin iman.
Saat dipegang berubah jadi pedang. Nah, ini tadi kita sampaikan kekuatan yakin para sahabat. Maka kalau disuruh oleh Nabi, udah sami'na wa ata'na. Dan itulah dahulu gimana kekuatan yakinnya orang-orang yang nuntut ilmu juga sama guru-gurunya. Yang zaman sekarang banyak kurang hal yang bisa itu. Kan disebutkan diantaranya disebutkan salah satu kiai besar di Jawa Timur waktu mondok di Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu di Bangkalan, Madura itu pulau. Terus sama Syekhona Khalil kemudian disuruh nyari ayam. Lo nyari ayam yang dikasih apa? Perahu, suruh naik perahu. Kau cari ayam di sana, ini naik kau perahu cari ayam. Ini santri awalnya berjalan itu mikir, kalau aku bilang lo nyari ayam kau pakai perahu, dari mana dapat ayam di tengah laut? Tapi kalau aku bilang sama kiaiku, lo pikir kiai bodoh, nggak tahu kalau ayam nggak ada di laut. Ya udah nurut aja sama dia, ini nurut berangkat aja, dapat ayam di tengah laut. Jadi itu adalah kekuatan yakin seseorang. Kekuatan ya. Ada dulu kita teringat ada salah satu kawan kita disuruh sama Sayyidi Habib Umar untuk ceramah. Karena dia ngerasa nggak bisa, dia isyarat nggak mampu gitu, nggak bisa. Ya disuruh kamu ya, terus disuruh yang lain. Terus saya teringat waktu itu Habib Ali Al-Jufri ngomong sama santri kawan kita ini, kalau kau nurut sama Habib, nurut sama guru, kau akan bisa ngomong. Tapi Habib saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa depan orang, saya nggak bisa. Saya ingat itu Habib Ali Jufri yang ngomong. Habib Ali Jufri bilang sama ini kawan, umpamanya Habib ngomong sama tembok, ngomong kau tembok akan ngomong. Kau disuruh itu berarti ngomong aja. Itu apa? Istilahnya kekuatan yakin. Kekuatan ya. Ini tadi kita bicara apa tadi? Beberapa mukjizat Nabi yang berhubungan dengan pedang, sehingga ada beberapa sahabat yang memiliki pedang yang asal muasalnya dari pelepah kurma atau batang kayu di pinggir jalan. Sayyidina Uqasha, Sayyidina Abdullah bin Jahash. Hadis nomor 101. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Wahab bin Jarir, qala hadatsana Abi an Qatadah, dari Sayyidina Qatadah an Anas bin Malik bin Malik. Qatadah ini yang dimaksud Qatadah tabi'in ya. Sudah pernah kita sampaikan ini. Qatadah bin Da'amah. Ya, karena kalau Qatadah ya sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Kalau dia berada di posisi setelah sahabat, maka dia Qatadah yang tabi'in, muridnya Sayyidina Anas. Qala berkata Sayyidina Anas, kanat qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Kanat ada qabi'atu sayfi Rasulillah, gagang pedangnya Rasulullah, min fiddah, dari perak. Jadi gagangnya yang misalnya pegangannya itu dari perak. Ya. Itu pedangnya Nabi. Hadis ke 102. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Muhammad bin Hisham, qala hadatsana Abi an Qatadah. Dari sini Qatadah sama Qatadah tabi'in. An Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri. Abil Hasan siapa? Al-Basri. Ada kita dengar Hasan Al-Basri. Ini Abil Hasan. Dari Sa'id bin Abil Hasan, berarti abangnya Hasan Al-Basri. Abangnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tabi'in.
tapi tabi'in generasi awal. Ya, sudah pernah kita jelaskan di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ya, dan ayahnya dulu adalah budak. Ya, ayahnya budak, ibunya juga budak. Ayahnya budak, ibunya juga budak. Tapi keberuntungan untuk Sayyidina Hasan Al-Basri, ayah dan ibunya budak, ibunya budaknya Sayyidina Abu Bakar. Ibunya budak Sayyidina Abu Bakar. Ayahnya budak Sayyidina Anas bin Malik. Budaknya sahabat-sahabat nanti. Dan Sayyidina Hasan Al-Basri, karena ibunya budaknya Sayyidina Abu Bakar, maka dekat dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah, putrinya Abu Bakar. Dekat dengan istri-istrinya Nabi. Maka Sayyidina Hasan Al-Basri disebutkan dididik di rumah tangga Rasulullah. Jadi kecil-kecilnya di rumah Rasulullah, Sayyidina Hasan Al-Basri. Nggak dapetin masa Rasulullah. Lah Sa'id bin Abil Hasan ini abangnya Hasan Al-Basri. Abangnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyebut di antara gurunya abangnya dia. Di antara gurunya abangku Sa'id. Maka di sini juga ya kita ambil bahwa dahulu itu Pak, Sholihin itu banyak juga ngambil dari keluarga-keluarganya. Pertama kali memang ngambil ilmu itu ya dari ayahnya pertama kali ngambil dari ayahnya. Oleh sebab itu mayoritas manaqib biografi ulama-ulama sholihin mayoritas. Semisal kalau di Hadramut kita lihat wulida bitarin wa hafizal Qur'an al-azim wa ta'addaba bi adab abi wa akhadha an abi. Lahir di Tarim, hafal Quran sejak kecil, dan dia mengambil ilmu dan adab dari ayahnya. Pertama kali yang disebut guru ayahnya. Inilah orang yang mengerti akan adab dan akhlak. Sayangnya orang sekarang, dia malah tidak menganggap orang tuanya. Dia menganggap orang kau mondok ke sana, kau belajar ke kiai sana, kau belajar ke habib sana, kau belajar ke luar negeri. Tapi kau sama bapakmu kan? Bapakku pertama kali yang ngajari kau Fatihah bapakmu. Yang pertama kali kau ngajari doa, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut bapakmu. Pertama kali yang ngajari engkau doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar bapakmu. Maka harus dihormati orang tua. Maka dahulu disebutkan pertama kali guru itu adalah orang tua. Ya tidak merendahkan guru yang lain, tidak. Tapi semisal itulah ketika seorang sholihin ulama tidak melupakan jasa orang tua, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang masyhur Sayyidina Abdullah bin Husain bin Thahir yang arahnya Rahman Rahimin, yang arah Sulam Taufik. Itu punya abang namanya Thahir bin Husain bin Thahir. Abdullah bin Husain, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Punya abang namanya Thahir bin Husain bin Thahir. Marga bin Thahir, Pak Alu. Sayyidina Abdullah bin Husain bin Thahir demikian hormatnya kepada abangnya sampai saja Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mendahului abangnya saja tak berani. Jalan dahuluin abangnya saja tak berani. Ini sama abangnya, gimana sama bapaknya? Gimana sama ibunya? Sama abangnya? Gimana adab sama? Pertama kali itu tadi adab dengan orang sekitar. Pertama kali. Maka Sayyidina Hasan Basri kita sebutkan tadi di antara guru adalah abangku sendiri Sa'id bin
Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri. Qala berkata Sa'id bin Abil Hasan. Berarti ini hadis mursal. Dia tabi'in tapi nggak menyebut sahabat. Dia tabi'in tapi nggak menyebut sahabat. Langsung menceritakan hadisnya. Pernah kita sampaikan hukum hadis mursal. Menurut Imam Syafi'i, hadis mursal bagian dari hadis dhaif. Tapi menurut Imam Malik, hadis mursal tidak menjadi hadis dhaif. Gitu ya, beda pendapat. Karena qabi'atu sayfi Rasulullah SAW min fiddatin. Ada gagang tangan pedang Rasulullah min fiddatin dari perak. Dari perak. Hadis yang ke Isya. Alhamdulillah bisa sampai Isya. Ya kan ya? Awalnya kita berpikir ngaji itu paling kira-kira 20-25 menit. Tapi rasanya bisa terus sampai mudah-mudahan dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyik ngaji, asyik taklim, asyik berhubungan dengan ilmu dan ibadah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah ilmu manfaat untuk kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kena budu iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Wa la hawla minna illa anta as-sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma qul layla bi 'ainika allati la tanam wa qurna bi kanafika alladhi la yura. Warhamna bi qudratika 'alaina fala nahdika wa anta tuqduna wa raja'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.